dari kelompok 9. Aku Nova. Aku Zahra. Aku Rasya. Di sini kami mau menceritakan tentang si Pitung pahlawan rakyat. Yeay! Di Jakarta Barat terdapat daerah bernama Rawabelong. Di Rawabelong tinggal sepasang suami istri. Mereka bernama Pak Piyun dan Bu Pinah. Mereka memiliki anak laki-laki bernama Pitung. Si Pitung telah memasuki usia sekolah. Pak Piyun menyekolahkan si Pitung di pesantren. Haji Naipin tolong didik Pitung. Semoga ia menjadi anak baik dan soleh. Si Pitung belajar banyak ilmu dari Haji Naipin. Si Pitung belajar membaca, menulis, dan berhitung. Si Pitung juga belajar mengaji. Si Pitung tumbuh menjadi remaja. Si Pitung semangat mengikuti kegiatan di pesantren. Di pesantren, si Pitung juga belajar bela diri. Si Pitung tumbuh menjadi pemuda gagah dan kuat. Si Pitung telah menguasai berbagai ilmu. Sudah saatnya si Pitung kembali ke rumah. Haji Naipin berpesan kepada si Pitung, "Pitung, gunakan ilmumu untuk membela kebenaran." Pak Piyun dan Bu Pinah menyambut kepulangan si Pitung. Mereka sangat bahagia. Akhirnya kamu lulus sekolah, Nak. Ini semua berkat doa ibu dan bapak. Selama di rumah, si Pitung membantu orang tuanya. Setiap pagi, si Pitung mengembalakan kambing. Suatu hari, si Pitung melihat kejadian mengejutkan. Beberapa orang mendatangi rumah tetangganya. Mereka anak buah salah seorang tuan tanah. Mereka mengambil hasil pertanian tetangganya. Melihat kejadian itu, si Pitung teringat masa kecilnya. Anak buah tuan tanah pernah mengambil hasil pertanian orang tuanya. Sebagian hasil pertanian diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung menjadi geram. Ternyata tuan tanah belum berhenti mengambil harta rakyat. Aku tidak akan diam. Si Pitung menghampiri anak buah tuan tanah. "Tuan, tolong kembalikan hasil pertanian itu." "Siapa kamu? Berani sekali kamu menyuruh kami." Si Pitung tidak gentar. Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Namun, aku akan menghentikan perbuatan buruk
kalian. Anak buah tuan tanah menyerang si pitung. Si pitung berusaha melindungi diri. Ia mempraktekkan jurus yang diajarkan Haji Naipin. Si pitung dapat mengalahkan anak buah tuan tanah. Pada hari lain, si pitung melihat kejadian serupa. Anak buah tuan tanah lainnya mengambil ternak penduduk. Si pitung berusaha menghentikan mereka. Kembalikan ternak itu, Tuan. Si pitung berhasil mengambil kembali ternak penduduk. Kemudian si pitung mengembalikannya. Terima kasih, Nak. Sama-sama, Pak. Sudah. Your hand. Kelihatan Pak. Iya. Ini Bang kelihatan lah. Kada. Si pitung tidak tega melihat penderitaan rakyat. Si pitung ingin membantu rakyat. Ia pun mengajak teman-temannya bergabung. Pitung, apa yang akan kita lakukan? Kita ambil kembali harta rakyat dari para tuan tanah. Kemudian kita kembalikan kepada rakyat. Kelompok si pitung melaksanakan aksinya. Mereka mengambil harta rakyat dari rumah para tuan tanah. Kemudian mereka mengumpulkan harta itu. Harta para tuan tanah yang terkumpul dibagikan kepada rakyat. Rakyat pun menjadi tahu aksi kelompok si pitung. Rakyat merasa tertolong. Terima kasih pitung. Akhirnya, para tuan tanah mengetahui aksi kelompok si pitung. Mereka melapor kepada pejabat pemerintah Belanda. Tuan Schottheine, aksi si pitung dan teman-temannya merugikan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bawa kemari si pitung dan teman-temannya. Para tuan tanah mencari keberadaan si pitung. Mereka dibantu anak buahnya. Di mana persembunyian si pitung dan teman-temannya? Kami tidak tahu, Tuan. Kelompok si pitung amat cerdik. Mereka selalu berpindah tempat. Para tuan tanah tidak dapat menemukannya. Kita kesulitan mencari keberadaan si pitung, Tuan. Pemerintah Belanda dan para tuan tanah merasa kesal. Akhirnya, mereka menggunakan cara yang tidak baik. Mereka menangkap Bapak Piun dan Haji Naipin. Kemana kalian akan membawa kami? Nanti kalian juga akan tahu. Hahaha. Beritahu si pitung, segeralah menyerahkan diri. Jika tidak, kedua orang ini akan dihukum.
Si Pitung mendengar berita penangkapan Bapak dan gurunya. Aku harus menyelamatkan Bapak dan Haji Naipin. Si Pitung memutuskan menyerahkan diri. Ia menghadap Shotheine. Hahaha, akhirnya kamu muncul juga. Tolong bebaskan Bapak dan guruku. Pak Piyun dan Haji Naipin dibebaskan. Kemudian si Pitung dihakimi. Pitung, kamu telah meresahkan rakyat. Oleh karena itu, kamu harus dihukum. Kamu tidak keliru. Bukankah kamu dan para tuan tanah itu yang meresahkan rakyat? Shotheine tidak senang mendengar jawaban si Pitung. Aku akan menghukummu. Aku tidak takut karena aku benar. Shotheine menghukum si Pitung. Akhirnya si Pitung meninggal. Si Pitung dikenang sebagai pahlawan rakyat.